Makanya kata ulama tasawuf itu dua. Orang kalau lagi seneng, dia akan pergi kepada orang yang dia cinta. Tapi kalau dia lagi susah, dia akan pergi kepada orang yang mencintainya. Kita bersyukur ini hari Allah takdirkan kita untuk berkumpul di satu majelis yang mulia dalam rangka memenuhi kebutuhan rohani kita. Sebab yang namanya manusia hidup bukan cuma butuh makan, tapi juga butuh dengan yang namanya nasihat. Karena kata para ulama, makanannya rohani ini ilmu dan juga hikmah. Kalau rohaninya nggak dikasih makan dengan ilmu, nggak dikasih makan dengan taat ibadah dan juga hikmah, rohaninya kasihan. Kadang-kadang kita ini dalam hidup, kalau kita menerima harta, kalau kita menerima makanan, kira-kira kita pandang bulu apa enggak? Kagak. Selama yang dibagi duit, mau dia hitam mau dia putih, terima aja, betul nggak? Selama yang dibagi duit, mau dia tuaan mau dia mudaan, kalau dia ngasih terima. Mau dia status sosialnya lebih rendah sekalipun, kalau yang dikasihnya duit mah kita terima aja. Duit. Begitupun dengan makanan. Tapi tanda rohani kita ini bermasalah, kita ini suka pilih-pilih dalam menerima nasihat tuh. Oh, orang yang nasehatin saya harus orang yang kulitnya putih. Apa hubungannya etalase? Ya. Oh, yang kasih nasihat kepada saya harus orang yang jauh lebih tua dari saya. Enggak juga. Oh, yang kasih nasihat, kasih ilmu kepada saya harus orang yang status sosialnya lebih tinggi dari saya. Enggak begitu. Dulu Imam Abu Hanifah, beliau ketika berjalan, beliau ketemu sama anak kecil yang lagi main sendal bakyak. Tahu sendal bakyak? Sendal bakyak kan kalau kita mainin, kalau kita nggak hati-hati rawan jatuh tuh. Betul apa enggak? Imam Hanafi kasih nasihat, "Neng, hati-hati main sendalnya, ntar jatuh." Bahasa Bekasinya begitu. Lantas bocah ini nengok. Oh, engkau ini imam yang agung itu, pendiri mazhab Hanafi. Hati-hati tuan, sendal saya ini hanya bisa menjatuhkan saya di atas dunia. Tapi pangkatmu, pujian orang-orang kepadamu, apabila engkau terima, engkau akui, engkau menjadi bangga dan juga sombong, itu akan menjatuhkanmu di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan Imam Hanafi? Apakah beliau bocah baru kemarin? Enggak, beliau enggak begitu. Apakah beliau memarahi anak kecil tersebut? Tidak. Beliau menunduk, beliau menangis dan memeluk anak kecil tersebut. Itu menandakan kadang-kadang nasihat suka datang dari mana aja. Kadang-kadang datang dari orang yang lebih muda, kadang-kadang datang dari orang yang status sosialnya lebih rendah, bahkan terkadang datang dari hewan sekalipun. Seandainya ada binatang ini berlaku kurang baik sama kita, sebetulnya itu teguran tuh. Dulu dalam hadis itu ada sahabat yang maaf kakinya digigit sama kalbun. Tahu kalbun nggak? Guguk. Ketika sahabat ini ngadu kepada baginda Nabi, betisnya berdarah, "Ya Rasul, saya habis digigit kalbun milik si anu fulan bin fulan." Ketika Rasul baru nanya, datang orang kedua, betisnya berdarah juga, digigit dengan kalbun yang sama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk membunuh kalbun tersebut, jadi dalam syariat kalau punya piaraan nggak boleh ngebahayain orang. Kalau ngebahayain orang itu boleh dibunuh. Tuh, kemarin kejadian di satu tempat ada orang melihara monkey. Dia melihara monkey, monkeynya lepas, ternyata masih liar. Itu bocah sekitar umur 6 tahun dicakar, digigit. Ya Allah, ya Rabb, nggak boleh begitu. Ya, hatta kita miara kalbun sekalipun, kalau kalbunnya ini masih akur, masih galak, ya, itu nggak boleh punya potensi ngebahayain keselamatan orang. Kalau ngebahayain keselamatan orang itu boleh dibunuh. Ya. Tapi ketika Nabi SAW mendatangi kalbun tersebut, ini kalbun dengan izin Allah bisa ngomong, "Ya Rasul, jangan bunuh saya. Saya ini gigit
dua sahabatmu itu karena diperintah Allah. Karena ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Artinya apa? Kadang-kadang perilaku buruk yang kita terima dari hewan itu bisa jadi teguran nasihat yang Allah kirimkan melalui hewan. Pernah nggak kita begitu? Sering kayaknya tuh. Tiba-tiba kita jalan mau ke warung, ketemu ayam galak, dipendel kita sama ayam. Kadang-kadang ketemu suang dikejar-kejar, kita sama suang. Padahal suang nggak ada giginya, ngapain lu takut? Sosor balik. Emang ini saya tunggu-tunggu Ustaz, dia nunggu nyosor dulu, saya sosor balik. Masya Allah. Tapi dulu saya pernah punya tetangga tuh, dia hebat, dia punya usaha material. Mungkin kalau dia piara kalbun, satu najis, kedua ngebahayain pembeli. Jadi untuk malam hari ngejaga tokonya, dia pakai itu soang. Soang kan nggak ngebahayain tapi berisik. Nah orang kan kalau berisik takut mau ngambil. Ya, jadi pinter tuh dia pelihara soang. Ya. Jadi bisa jadi perilaku buruk yang kita terima dari hewan itu bisa jadi teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita datang ke tempat ini, kita kumpul di tempat ini dalam rangka memenuhi kebutuhan rohani kita. Jadi saya ini lagi ngasih makan sebetulnya. Ya. Pahala paling gede dari seorang pendakwah, penasihat itu ngasih makan rohani itu. Makanya kata Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau ngasih makanan ke mulut orang aja lebih afdol daripada bangun 1000 masjid, maka ngasih makan rohani lebih afdol daripada hal yang demikian, insya Allah. Ikhwafillah, dikit aja. Dalam rangka memenuhi kebutuhan nutrisi kita pakai satu ayat aja deh dalam Al-Quran yang saya yakin semuanya udah hafal. Kalau nggak hafal, saya yakin itu bukan orang Islam. Orang Islam aja pada hafal soalnya. Apa ayat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Itu Al-Quran, segitu banyaknya ayat, segitu banyaknya surah, yang jadi ayat pertama adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala itu memperkenalkan dirinya. Jadi pertama kalau kita mau mengkaji Al-Quran, kita ini suruh kenal dulu dengan Allah. Karena yang pertama kali disebut, kita disuruh bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu Allah? Yakni Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya ada kitab tauhid namanya Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini dikarang oleh penulisnya karena beliau ngimpi ketemu Rasulullah. Bayangin tuh coba. Beliau ngimpi ketemu Rasulullah, beliau Nabi SAW menyampaikan nazam kepada ulama tersebut yang bermimpi. Ketika ulamanya bangun, beliau hafal seluruh nazam yang disampaikan oleh baginda Nabi, ditulislah di suatu kitab namanya Aqidatul Awam. Bait pertamanya apa? Kalimatnya abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Aku memulai dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita kalau lagi ada masalah, yang kita cari siapa coba? Siapa? Orang yang mencintai kita. Makanya kata ulama tasawuf itu dua. Orang kalau lagi seneng, dia akan pergi kepada orang yang dia cinta. Tapi kalau dia lagi susah, dia akan pergi kepada orang yang mencintainya. Dalam banget tuh omongan, Masya Allah ya. Kita lagi seneng nih, kadang-kadang kepengenan kita ya bersama orang yang kita cinta, padahal orang yang kita cinta bukan pilihan yang tepat. Baru dah ketika kita kecewa, ketika kita galau, ketika kita sakit hati, kita pulang kepada siapa? Kepada orang yang mencintai kita. Biasanya siapa? Orang tua. Karena kita yakin, karena kita tahu orang tua cinta sama kita cerita sama orang tua kita pulang. Mah, ya Allah, saya habis kena musibah begini begitu, saya habis disakitin orang, dikecewain orang. Kasih sayangnya Allah kepada kita itu jauh di atas kasih sayang orang tua kepada anaknya. Harusnya setiap kekecewaan yang kita alami dalam hidup itu menjadi alasan kita pulang kepada siapa yang mencintai kita, yaitu Allah dan juga Rasulnya. Hal yang begini aja nih, ini kan sederhana, pelajaran anak SD. Cuman hati kita buat sadar susah banget, beneran dah. Terus terang, kita yang namanya hati susah banget sadar, susah banget ngerasain, yakin bahwa Allah itu menyayangi kita, mencintai kita lebih dari apapun.
Ustaz, kalau seandainya Allah tuh maha penyayang, maha cinta, kenapa sih Allah Ta'ala itu memberikan takdir kepada kita yang kita nggak senengin? Kita itu nggak senang kepada takdir cuma satu sebabnya, karena kita nggak tahu hikmahnya. Kita berangkat kerja, hujan tuh kemarin, hujan nggak di sini Pak? Seharian ya? Kita mau berangkat hujan, ya neduh dah nih. Kalau neduh telat nih, kalau telat gaji potong nggak? Oh enggak, alhamdulillah. Kalau di tempat-tempat lain dipotong tuh gajinya, nggak dipotong mesti dikurangin. Kalau dipotong kesian, kalau dipotong ntar setengah doang nggak laku semuanya. Karena kita berpikir, oh ini saya telat kerja gara-gara hujan nih. Kenapa sih Allah nurunin hujan pagi-pagi tuh? Kadang-kadang hati nggak sadar kan ngomong begitu. Kita marah terhadap takdir karena kita nggak tahu hikmahnya. Hikmahnya apa? Bisa jadi kalau kita berangkat di waktu itu, di jam tersebut, di menit tersebut, kita bakal klinis tronton di perapatan. Sengaja Allah undur, Allah turunin hujan supaya hewan dapat air, dapat rezeki bisa minum, kita pun ketahan terhindar daripada musibah. Kalau kita tahu masalah begitu tuh, kira-kira kita dongkol apa cinta dengan takdirnya Allah? Cinta mah kencang banget tuh, cinta yang benar. Hati-hati sekarang nih musim hujan, lebih baik terjebak genangan, terjebak rasa nyaman tapi cuma dianggap teman ya. Udah ngasih harapan tiba-tiba hilang gak ada kabar. Jahanam banget tuh manusia kan. Ya Allah, ngomongnya udah ayah bunda, masya Allah. Udah kayak besok mau manggil Bapak Amil di KUA aja, tiba-tiba hilang gak ada kabar ya. Ya Allah ya Rabbi, kena ulti kan tuh akhirnya. Nah ikhwafillah yang dimuliakan Allah, kita kembali pada pokok masalah. Jadi kita itu kalau memahami hikmah dari skenario takdir yang Allah berikan kepada kita, pasti kita semua tidak akan lama-lama dalam mengeluh. Ya secara manusiawi memang kadang awalnya kita ini perlu yang namanya ngeluarin air mata. Ya Allah kok begini amat ya, kok saya usaha susah amat, kok saya berumah tangga begini amat, ada aja masalahnya. Nggak boleh saya punya pikiran kosong, ada apa yang jadi bahan pikiran umpama begitu ya. Kenapa ya Allah? Tapi lama-lama pelan-pelan itu orang kalau dicinta sama Allah dikasih hikmahnya. Kamu kalau bini kamu nggak galak, kamu pasti selingkuh. Makanya dikasih bini yang galak. Makanya saya sering bilang sama istri saya begini, Allah tuh ngasih jodoh adil gitu. Kamu saya bilang kamu gak punya saudara, kamu dari kecil gak punya ibu, tapi Allah jadikan saya sebagai jodoh kamu. Makanya kamu jangan bilang kamu sedih gak punya saudara. Kamu punya saya, yang saya bisa dijadikan saudara kamu, dijadikan orang tua kamu, teman tinju juga, ayo begitu. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu ngasih jodoh kepada kita itu sesuai dengan takdir kemampuan kita. Makanya kalau mau nikah jangan takut gak bisa nafkahin. Allah tahu kita kerja di mari gaji 5-10 juta, gak mungkin kita dikasih kelasan istri presiden yang sebelum 50 juta jajannya doang. Ujuk udah gimana ketemunya itu ya. Jadi Allah tuh ngasih jodoh kepada kita sesuai dengan takdir kemampuan kita ya. Jadi satu, jangan banyak-banyak ngeluh terhadap takdir, udah alhamdulillah aja. Kedua, Ustaz, sekarang ini lagi rame orang pada nanya, kalau seandainya Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang, maha mencintai hamba-hambanya, terus kenapa Allah Ta'ala nyiptain neraka? Tuh, kenapa Allah nyiptain neraka? Notabene kan kalau kita ingat neraka, siksaan yang pedih, ada penyiksaan yang kejam di situ. Sekarang saya tanya balik, kenapa di negara Indonesia yang pemerintah berjanji melayani, mengayomi masyarakat, kok bikin penjara? Kenapa? Justru dalam rangka menegakkan, mewujudkan kehidupan yang sejahtera, dibikinlah penjara. Supaya orang-orang kalau mau bikin tindakan kriminal, dia ngelihat, ngaca, oh iya, kalau saya macam-macam melakukan tindakan yang melanggar hukum, no ada penjara, no. Ntar saya di penjara, yang namanya di penjara nggak enak. Akhirnya kenapa? Orang yang tadi mau melakukan tindak kriminal kagak jadi. Begitupun dengan neraka. Allah Ta'ala itu tahu kita ini kesulitan memahami kebesaran Allah, kehebatan Allah, keperkasaan Allah. Diciptakanlah neraka sebagai simbol agar kita mudah mengenali betapa besar keperkasaan Allah.
Tuh, makanya ada ayat lamu annallaha syadidul iqab. Kalau kita mau maksiat, kita lihat tuh neraka. Oh iya. Kalau saya maksiat kan ada neraka. Kalau saya maksiat ntar saya disiksa. Kalau saya disiksa, wah ntar saya kesakitan, nggak kuat, nggak jadi maksiat. Supaya kita nggak maksiat. Kalau kita nggak maksiat, yang untung Allah apa kita? Kita kebahagiaan hidup nggak mungkin bisa didapat dari maksiat, itu nggak mungkin. Jadi Allah tuh nyiptain neraka supaya kita hidup nggak maksiat. Karena kita nggak maksiat, hidup kita saling rukun, tenang, enak. Sebab apapun yang kita punya, sering banget saya bilang, kalau kita nggak bawa ngaji, kita nggak bawa ibadah, itu yang kita punya cuma punya doang, tapi berkahnya nggak ada. Kadang-kadang gajian tanggal 1, masih di tanggal 1 udah habis. Ya Allah, ini gaji numpang lewat doang perasaan. Ya Allah, ini kendaraan ada aja tiap bulan, ntar bannya bocor, ntar pelek kecopot sendiri. Ada yang begitu. Ya, ada terus masalah tuh. Karena nggak ada berkahnya, apa yang dia punya bikin gelisah. Orang kalau udah gelisah nggak mungkin bisa ibadah tuh. Tapi kalau orang punya sesuatu juga Allah berikan keberkahannya, apa yang dia punya bikin tenang. Orang kalau hatinya udah tenang, sama ibadah gampang, sama sembahyang gampang, sama ngaji gampang tuh. Ya. Jadi Allah tuh nyiptain neraka cuma supaya menjaga kita semua ini nggak melakukan tindakan-tindakan konyol di dunia ini gitu. Ya. Ketika kita menyakiti orang, karena begini, seadil-adilnya hukum negara, hukum penjara, hukum manusia, nggak adil. Jauh lebih adil hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat orang Israel. Dia membunuh 1000 orang. Kalau dia dihukum secara hukum dunia, paling tinggi-tingginya dia bayar pakai 1 nyawa, hukum mati. Enggak sebanding. Dia membunuh 1000 nyawa, membayar dengan 1-nya. Yang adil hukumnya siapa? Hukumnya Allah. Apa? Neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Makanya siksaan neraka udah habis dipulihin lagi, disiksa lagi, dipulihin lagi, terus berulang-ulang. Karena neraka simbol keadilannya Allah. Jadi kalau kita mau bertindak zalim, ingat ada keadilan di akhirat. Itu maksudnya begitu tuh. Bukan Allah ngapain sih nyiptain orang ntar ujung-ujungnya diseksa, ngapain amat. Setiap orang memang punya nilai keimanan dan ketakwaan yang beda. Tapi saya jamin setiap orang punya kesempatan mendapatkan hidayah yang sama. Siapa suruh kagak diambil itu hidayah? Tuh. Kembali kepada tadi, kadang-kadang kita dapat hidayah dari perilaku hewan. Kadang-kadang kita dapat hidayah dari omongan anak kecil. Tuh kadang-kadang begitu. Ya. Maka dari itu usahakan kalau kita mau ngapa-ngapain baca bismillah, apalagi kalau di rumah, biar pertanyaan kemarin gak terulang lagi. Ustadz 2025 kena santet. Ya, kena santet. Ya. Jadi kalau kita masuk rumah minimal kita baca bismillah. Kita duduk kita baca bismillah. Kita bangun dari duduk kita baca bismillah. Kita ngulek sambal baca bismillah. Makanya kata Nabi, orang rugi banget kalau dia duduk nggak ingat sama Allah, dia bangun nggak ingat lagi sama Allah, dia jalan lupa lagi sama Allah. Rugi itu orang. Apalagi kalau kita baca kalimat tersebut, kalimat bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh pengetahuan, kesadaran, keyakinan tentang makna ar-Rahman dan juga ar-Rahim. Bagaimana tingginya, besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Saya rasa nggak mungkin yang namanya hal-hal buruk bisa masuk ke dalam rumah. Lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman cuma punya 1 bismillah, dia bisa punya kerajaan, dia bisa menguasai hewan, dia menguasai bangsa jin, dia menguasai angin dan lain-lain. Kita punya 100 lebih kalimat bismillahirrahmanirrahim, tapi masih begini-gini baik ya. Yang salah bukan kalimatnya, tapi yang salah kitanya, yang belum bisa menyadari, mencintai dan mengamalkan kalimat bismillahirrahmanirrahim tersebut. Ya, jadi usahakan ya Neng ya Pak ya, kalau kita minum baca bismillah, kalau kita makan setiap suapnya tuh kita baca bismillah, mau buka handphone baca bismillah, begitu. Makanya ayat kedua surat Al-Fatihah apa bunyinya? Alhamdulillah. Artinya apa? Orang kalau memulai sesuatu dengan bismillah bersama Allah, pasti ujung-ujungnya alhamdulillah.
Mulai sesuatu aktivitas yang kita lakukan, libatin Allah, bersama Allah dengan kalimat basmalah. Kalau kita udah libatin Allah, ya udah yang kita dapat kalimat kedua, pasti ujung-ujungnya alhamdulillah. Tapi sebaliknya, kalau kita memulai sesuatu karena selain Allah, ujung-ujungnya bukan alhamdulillah tapi edah.